Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait dengan soal pembelian Danantara atas saham ojol. Saya pilih yang diberitakan oleh CNN Indonesia. Judulnya Danantara buka suara soal beli saham ojol. Ditayangkan hari Sabtu 2 Mei jam 17.34 ya. Ini ada ilustrasi gambar Danantara Indonesia. Nah, beritanya begini. Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara buka suara mengenai kabar bahwa pihaknya akan membeli saham perusahaan aplikator ojek online atau ojol, di mana pembelian saham dilakukan sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah merealisasikan potongan 8% untuk pengemudi ojol. Terkait kabar tersebut, Danantara memastikan untuk melakukan evaluasi terhadap beragam peluang secara berkelanjutan. Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanaan mandat kami untuk memberikan dampak sosial ekonomi yang bermakna bagi Indonesia, ujar tim komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi Antara di Jakarta Sabtu 2 Mei ya. Nah, selain itu Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk return, serta penciptaan nilai jangka panjang sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan. Dikutip langsung dari tim komunikasinya, kami tetap disiplin ya dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk return, dan penciptaan nilai jangka panjang sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan, ujar tim komunikasi Danantara. Jadi kalau berdasarkan ini, sebelum kita baca lebih lanjut, ini Danantara sebetulnya menjawabnya masih lebih diplomatis. Ini ada kabar, Danantara ditanyain, dia bilang oleh tim komunikasi ini kami akan melakukan evaluasi terhadap berbagai peluang. Jadi bukan hanya kasus pembelian saham ojol ya. Nah, dan jawabannya pun normatif ya. Kami akan melaksanakan mandat untuk memberi dampak sosial ekonomi yang bermakna, lalu juga disebut pertimbangannya apa saja, fundamental, risk return, penciptaan, dan seterusnya lah. Ini sebenarnya jawaban diplomatis, belum menjawab iya atau tidak ya. Nah, jurnalis menanyakan kepada pihak Danantara yang dijawab oleh tim komunikasinya ini karena sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojol. Telah lo ya, bukan akan ya. Hal itu disampaikan Dasko saat menerima audiensi dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI ya, hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak di Kompleks Parlemen Jumat 1 Mei, hari sebelumnya ya, atau bertepatan dengan Hari Buruh Internasional May Day 2026. Pada momen itu, Dasko mengatakan salah satu tujuan pemerintah membeli sebagian saham aplikator ojol adalah demi memberikan jaminan potongan tarif yang masuk akal bagi pengemudi ojek daring tersebut. Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20%, atau 10% ini sehingga jadi turun ya, 20 mau 10 sekarang 8 malah ya, sebetulnya 20 ya sebelumnya, ada yang 10 memang. Nah, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan. Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurut Dasko ini ya, sistem hingga kebijakan aplikator itu akan disesuaikan secara perlahan dan pasti. Namun yang paling utama dia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi itu. Jadi di berita lain sudah ada peraturannya, presiden sendiri yang ngomong itu potongannya menjadi 8% ya. Meskipun di beberapa berita itu bertahap ya, kita tidak tahu, tapi sudah ada peraturannya.
Namun, ini Dasko ya, dia tidak menjelaskan saham aplikator ojol mana yang sudah dibeli pemerintah dan berapa banyak. Nah, ini bagus ini dari jurnalis, kesimpulannya begitu. Sebagai informasi, saat ini terdapat beberapa aplikator ojol di Indonesia. Yang terbesar adalah GoTo dan Grab. Sementara itu untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, ia mengatakan hal tersebut masih disimulasikan. Ini kembali ke sumber berita Pak Dasko ya. Di sisi lain, ia memastikan organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu. Sebelum saya, maaf saya baca lagi nih. Organisasi kawan-kawan ojol itu tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk, ujar Dasko. Nah, menurut berita ini, sementara itu Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator untuk pengemudi ojek daring menjadi 8%. Saya katakan di sini saya tidak setuju 10%. Padahal kan yang berkembang usulan 10%. Pak Prabowo harus di bawah 10% dan keputusannya 8% tadi ya. Jadi begitu ya. Nah, tentu pertama kita mengapresiasi dulu ya bahwa pemerintah sedemikian rupa kemudian mengakomodasi dan kemudian menjadikannya peraturan bahwa potongan untuk driver ojol itu 20% menjadi 8%. Itu kita apresiasi dulu. Tetapi ini tadi dari berita ini Pak Dasko saya kira perlu lebih presisi itu ya. Kalau Presiden tidak ngomong soal itu, bahwa itu bukanlah dari yang dibayar oleh penumpang ya. Jadi 8 dulu 20 sekarang 8 itu dari fixed cost. Jadi dari biaya perjalanan, ada per kilometernya, ada untuk sekian kilometer sekian untuk masing-masing ojol ada, tapi kalau yang besar hampir sama itu. Sedangkan yang dibayar penumpang masih ketambahan platform fee ya, fee platform dan beberapa biaya lain yang kadang dibebankan. Termasuk kalau ada promo berarti mengurangi gitu loh. Secara teknis ya promo itu tidak langsung mengurangi jatahnya ojol ya. Untuk dalam beberapa promo yang bersifat perdagangan ya Pak, dengan UMKM atau apapun yang diantar itu tergantung jenis promonya. Ada banyak promo yang memang ditanggung oleh si aplikator. Tapi ada juga promo yang ditulis itu berarti memang dari promo yang itu memang harga diskon dari rekanan itu. Tapi kembali ke titik soal 20 kayak 10 kayak 8 tuh bukan dari harga yang dibayar oleh customer ya, pelanggan, tapi dari biaya itu. Nah, jadi itu dulu. Ya tentu luar bagus ya dari 20 jadi 8, tapi nanti ini juga menimbulkan beberapa kemungkinan masalah, tapi tentu bisa dicari solusinya. Karena nanti dengan begitu umpama si aplikator akan menambahi biaya-biaya lain yang mungkin ya sehingga si penumpang bayarnya lebih mahal. Ya kalau penumpangnya rame nggak masalah, berarti si ojol dapat lebih banyak dari biasanya, si aplikator bisa jalan gitu. Dan tetapi berarti customer pelanggan bayar lebih mahal. Persoalannya apakah daya beli permintaan itu terus berjalan. Ini kita berharap yang terbaik ya, tapi masih segitu. Nah, yang lain yang saya ingin garis bawahi dari berita ini, sebelum Danantara bicara atau ada informasi apapun yang bicara, pertama itu Dasko terkait dengan pembelian saham ojol. Ini kan menarik ya. Terlepas Pak Dasko orang penting atau orang berkuasa itu soal lain. Ini soal tata kelola negara ya. Bagaimana Pak Dasko, sekalipun dia wakil ketua komisi atau apa ya jabatannya di DPR, tapi lebih dahulu menyampaikan bahwa Danantara telah membeli saham ojol. Meskipun tadi dari keterangan Danantara ya masih akan, dan itu pun masih dalam pertimbangan. Untuk kesekian kalinya komunikasi kebijakan pemerintah sedikit tidak sesuai ya dengan tata kelola tupoksi masing-masing, supaya nanti juga kalau ada runtutannya harus ada revisi, ada klarifikasi dari yang bersangkutan ini, dan bahkan yang baru tim komunikasi. Yang ketiga dari berita itu, kalau benar telah kata Pak Dasko atau akan dari si ini, loh mau yang beli yang mana gitu ya.
Tadi sudah benar nih jurnalis, mau GoTo, mau Grab, dan jangan lupa untuk GoTo masih ada masalah-masalah yang belum selesai terkait dengan dulu Telkom di era pra Danantara ya. Yang keempat, ya kalau Danantara beli ini sebagai apa? Bukan sebagai maksudnya, dia beli dalam rangka trading ya, bahwa dia pegang saham bisa dijual kembali. Kalau dalam hal itu kan dia tidak bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan, itu beli saham di pasar ya, pasar sekunder, dan tidak dengan maksud mempengaruhi, itu namanya investasi portofolio kan. Berarti Danantara yang invest management misalnya yang hanya untuk itu. Tapi kalau misalnya Danantara bagian yang ingin investasi, yang ingin ikut mengelola, loh ini apakah ini menjadi bagian dari strategi Danantara? Itu kenapa kanal ini berulang kali. Ya biarpun Danantara baru 1 tahun lebih sedikit, bukan berarti dia lalu bekerja secara ad hoc. Kita harus dapat gambaran blueprintnya, publik maksudnya, karena itu uang publik yang dikelola kan. Lalu kita melihat, tentu boleh ada perubahan, tapi kan publik dari waktu-waktu bisa memonitor dari informasi di laman Danantara misalnya. Ini untuk yang kesekian kalinya kita pernah mendengar soal mau investasi di peternakan ayam, kita belum tahu ya. Kemudian kita sudah dengar tentang mau buat BUMN tekstil, belum lagi yang macam-macam, ada yang kemudian memang sudah dilaksanakan direvisi untuk yang investasi ingin mempengaruhi di sektor tersebut, turun gitu, mau sendirian, mau bergabung bersama-sama. Kalau yang jual beli di saham dan sebagainya, apalagi itu kita kan tidak terbuka sepenuhnya melihat ya, tapi itu memang dibolehkan untuk bagian Danantara yang keluar masuk saham dan keluar masuk surat utang. Nah, kembali ke ojol ini, kalau dia mau mengawal 8% itu nggak bisa cuma sekedar beli saham begitu saja ya, nggak bisa nyuruh-nyuruh biar kamu punya 10% juga nggak bisa, kecuali memang mau masuk ke dalam manajemen. Nah, kalau itu timbul pertanyaan lagi, ini benar nggak bagian dari rencana strategis Danantara? Apakah motivasinya untuk keuntungan, untuk menjaga? Kalau untuk menjaga, berarti dengan maksud bersiap-siap rugi, ya berarti kan lain lagi pembicaraannya. Terakhir, ya kita belum tahu ya, masih normatif juga tanggapan dari Grab dan Gojek atas 8% itu. Dan kita belum tahu, mereka belum menanggapi soal pembelian saham oleh Danantara. Nah, menurut saya ini harus hati-hati ya, komplikasinya banyak. Karena kita pro kontra dalam beberapa aspek, termasuk saya juga mungkin menyayangkan misalnya nasib ojol belum cukup layak. Tetapi bagaimanapun di sisi lain kita melihat ini adalah yang bisa mengatasi sebagian masalah yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ini, penyerapan. Sehingga kita melihat peluangnya adalah memperbaiki bagaimana perusahaan ojol tetap jalan, tapi driver ojol membaikkan begitu. Kalau kemudian diambil pola-pola pendekatan ekstrim, di mana ya ojol dijamin untuk memperoleh ini, tapi perusahaannya kolaps gitu atau rugi, ya jangka menengah dan panjangnya berat ya. Dan kalau dalam hal itu Danantara masuk, maksudnya apa ya pada Danantara untuk menanggulangi sebagian biaya itu kan jadi menarik lagi. Dan terakhir, kita juga perlu melihat bagaimana apa yang terjadi di Malaysia, di Vietnam, di Thailand terhadap ojol untuk menjadi perbandingan. Dan khusus Singapura mungkin khusus untuk ojol mengangkutan barang. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ke depannya kebijakan ekonomi pemerintah tidak semata-mata populis, mereaksi keluhan publik begitu saja, meskipun itu ya sesekali perlu dilakukan, tetapi harus mengambil keputusan berdasarkan kepentingan jangka menengah dan panjang dan kepentingan keberlanjutan ekonomi Indonesia yang lebih baik ke depannya.